Halo semua, perkenalkan nama saya Lolita Anil Susilo dari kelas 11 MIPA 3 dan sekarang saya akan menjelaskan pembuatan salah satu jenis koloid yaitu agar-agar. Mengapa agar-agar? Selain karena rasanya yang enak dan kaya kandungan karbohidrat yang tinggi dari rumput laut, terdapat proses kimiawi yang terjadi di balik mudahnya pembentukan agar-agar. Dan saya akan menjelaskan proses kimiawi dalam pembuatan agar-agar dari zat cair campuran bumbu agar-agar dan air hingga menjadi agar-agar padat yang bisa kita makan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan teori sistem koloid. Apa itu koloid? Koloid merupakan suatu campuran heterogen yang terdiri dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel koloid atau fase terdispersinya tersebar merata di dalam zat lain yang berperan sebagai medium pendispersinya. Nah, agar-agar merupakan koloid yang memiliki fase terdispersi berupa zat padat, yaitu molekul-molekul agar-agar dalam bentuk bubuk agar-agar, dan medium pendispersinya berupa zat cair, yaitu air, atau dikenal dengan jenis koloid bernama sol. Koloid yang medium pendispersinya berupa zat cair atau koloid berjenis sol dapat dibedakan menjadi koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil adalah koloid di mana terdapat gaya tarik-menarik yang cukup besar antara fase terdispersi dan medium pendispersinya. Sedangkan koloid liofob adalah koloid di mana terdapat gaya tarik-menarik yang lemah atau bahkan tidak ada gaya tarik-menarik sama sekali antara fase terdispersi dan medium pendispersinya. Agar-agar merupakan contoh dari koloid liofil atau koloid hidrofil karena medium pendispersinya berupa air. Hal ini dijelaskan pada saat agar-agar yang belum jadi atau dalam fase cair. Fase cair atau air terabsorpsi oleh fase padatnya yaitu molekul agar-agar. Atau bisa dibilang adanya gerak tarik-menarik antara fase cair dan fase padat dalam agar-agar sehingga mengakibatkan seolah-olah bentuk agar-agar adalah padat. Mengapa agar-agar bisa memadat? Hal ini dikarenakan dalam proses pembuatannya, ketika dipanaskan di dalam air, molekul-molekul agar-agar dan molekul-molekul air bergerak dengan bebas. Namun saat didinginkan, molekul-molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air. Ini juga merupakan bukti yang menyatakan bahwa agar-agar termasuk ke dalam koloid. Pembuatan agar-agar termasuk dalam pembuatan koloid dengan menggunakan cara dispersi, yaitu pembuatan sistem koloid dengan menghaluskan butir-butir zat yang kasar atau makroskopis menjadi butir-butir zat yang halus atau mikroskopis yang sesuai dengan ukuran partikel koloid. Lebih spesifiknya dilakukan dengan cara peptisasi atau pembuatan koloid dengan bantuan zat pemeptisasi atau pemecah untuk memecahkan butir-butir kasar menjadi butir-butir koloid. Proses peptisasi dalam pembuatan agar-agar berlangsung selama proses pemanasan. Selama proses pemanasan, butir-butir kasar agar-agar akan dipecah menjadi butir-butir ukuran partikel koloid dengan bantuan zat pemeptisasi. Dalam pembuatan agar-agar, dibutuhkan zat pemecah atau zat pemeptisasi berupa air. Salah satu sifat koloid yang dominan dalam agar-agar adalah sifat koagulasi atau penggumpalan. Dalam pembuatan agar-agar akan melalui proses pemanasan, pengadukan, dan pendinginan yang akan mengurangi jumlah air di sekeliling agar-agar sehingga agar-agar akan mengendap atau menggumpal. Ini termasuk dalam sifat koagulasi yang disebabkan oleh penggumpalan partikel koloid secara mekanis. Nah, setelah membahas teorinya, sekarang kita akan masuk ke dalam proses pembuatan agar-agar. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah panci sebagai wadah untuk memasak agar-agar. Ukurannya bisa disesuaikan dengan air yang akan digunakan. Sendok sebagai pengaduk. Cetakan agar-agar untuk mencetak agar-agar. Piring sebagai wadah untuk agar-agar yang akan dipindahkan setelah dingin. Bubuk agar-agar sebagai bahan utama atau sebagai fase terdispersi dalam pembentukan koloid. Air sebagai medium pendispersi dalam pembentukan koloid. Dan gula untuk penambahan rasa. Pertama, siapkan air sebanyak 900 ml. Di sini saya menggunakan gelas ukur dapur untuk mengukur air sehingga tepat 900 ml. Atau kalian bisa menggunakan air secukupnya.
Lalu, masukkan air ke dalam panci. Selanjutnya, ambil bubuk agar-agar dan tuang ke dalam panci. Setelah itu, aduk hingga merata dan siapkan gula sebanyak 120 gram atau sesuai dengan selera kalian. Setelah itu, tuang gula ke dalam panci yang berisi air dan bubuk agar-agar. Kemudian, lanjutkan pengadukan hingga gula benar-benar larut di dalam campuran air dan bubuk agar-agar. Setelah itu, nyalakan kompor. Gunakan api kecil atau sedang untuk memasak agar-agar. Panaskan campuran tersebut sampai mendidih sambil diaduk rata. Terus melakukan pengadukan terhadap campuran agar-agar selama proses pemasakan, karena jika didiamkan, agar-agar sangat mudah untuk menggumpal. A few moments later. Setelah campuran agar-agar mendidih, segeralah matikan kompor. Tuang campuran agar-agar ke dalam cetakan agar-agar dan diamkan agar-agar hingga tidak terlalu panas sebelum dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah tidak terlalu panas, masukkan agar-agar ke dalam kulkas dan tunggu hingga beberapa jam. 2 hours later. Setelah 2-3 jam, keluarkan agar-agar yang sudah jadi dari kulkas. Siapkan piring sebagai wadah, lalu pindahkan agar-agar ke dalam piring dengan hati-hati. Inilah contoh produk koloid jenis sol yang memiliki fase terdispersi berupa zat padat yaitu molekul atau bubuk agar-agar dan medium pendispersinya berupa zat cair yaitu air. Agar-agar termasuk ke dalam koloid hidrofil dan dibuat dengan cara peptidasi. Sifat yang sangat terlihat dalam koloid ini adalah sifat koagulasi, di mana dibuktikan dengan pembuatan agar-agar dari campuran bubuk agar-agar, air dan gula yang bersifat cair setelah melalui proses pemanasan, pengadukan dan pendinginan berubah menjadi agar-agar yang berbentuk padat, namun teksturnya berair. Jadi, agar-agar bukan hanya sekedar makanan yang kita tahu rasanya enak, tetapi juga merupakan koloid yang terbentuk dari pembuatan agar-agar atau proses pemasakan yang biasanya kita anggap hanya proses pemasakan biasa. Sekian video pembuatan produk koloid dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang makanan dari saya. Terima kasih.